Selamat pagi, hari Sabtu kita mantau lagi ke inverter Kenika. Sekarang jet pump dan rice cooker totalnya di 932 watt, masih oke ya. Cuma memang dia runningnya nggak barengan, jadi jet pump dulu, baru beberapa saat kemudian ditambah oleh rice cooker, sehingga beban kontinunya 930 masih oke, masih aman. Jadi nggak kena beban kejut dari si jet pumpnya ya. Ini tips kalau mau nyalain inverter Kenika dengan beban yang maksimal ya. Jadi jangan barengan. Kalau barengan kadang ngeprotek juga sih. ...930 mungkin jet pump sekitar 10 menit nanti sudah off, jadi nggak terlalu berat seperti kompor induksi yang bisa 30 menit kalau kita rebus-rebus air. Spek dari Kenika 100 watt kontinunya, beban kejutnya katanya sih 2000 ya, tapi belum pernah nyoba sampai 2000. Gak usah dicoba lah daripada keluar jin. Sudah 12 menit lebih, beban inverter Kenika di load 900 watt 929 watt untuk 10 menit durasi masih oke ya, masih aman. Beban continuousnya untuk Kenika 1000 watt 24 watt 24 volt. Mudah-mudahan hari ini panasnya agak banyak biar dapat produksi dari 600 watt peak di atas 1,5 sampai 2 kWh biar ngecas akinya agak banyakan, karena kemarin habis disedot buat kompor induksi. Nah, jadi meskipun di kompor induksi itu tulisannya 650, real daya yang disedot dari listrik itu bisa lebih. Ini cuma label display saja. Untuk realnya ternyata bisa sampai 750 watt. Sekarang jet pump dan rice cooker totalnya di 932 watt, masih oke ya. Cuma memang dia runningnya nggak barengan, jadi jet pump dulu, baru beberapa saat kemudian ditambah oleh rice cooker. Oke, ini Kenika lagi dihantem 780. Ternyata kalau pakai Kenika 780 watt ya. Kalau pakai Sian Kenzi itu cuma 600-an. Kenapa lebih tinggi ya? Ternyata aneh juga ya, kalau pakai inverter yang 12 volt itu kompor induksinya cuma di level ya 650 lah, di bawah 700, tapi ini
pakai Kenika 24 volt, wattnya 765. Ternyata ada perbedaan ya. Ini yang dinyalakan cuma lampu ini doang nih. 11 watt. Jadi Kenikanya dibebani dengan kompor induksi 750. Biasanya kalau masak air sekitar setengah jam. Kita lihat kesedot berapa. ...113 watt dari panel, posisi mendung. Produksinya 1 kWh. Agak kurang oke ya. Biasanya kalau panas bisa dapat 2 kWh. Nah ini voltnya tadi 39, sekarang jadi 30. Tapi arusnya jadi 3,8. Hari ini sudah 2 kali pakai kompor induksi, tapi yang pertamanya pakai arus PLN. Nah sekarang buat nyedot, karena tadi udah 28 volt, kita pakai off grid dulu. Nah jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya Kenika 1000 watt bisa dihantam sampai berapa watt, 750 sampai 800 masih aman, tapi nggak recommended untuk jangka waktu yang lama gitu ya, terus menerus panjang hari ya pasti bakal bikin inverternya agak kurang awet gitu ya. Kalau mau awet sebaiknya di bawah 600-500 saja. Kalau untuk jet pump 650 itu juga paling dia 10 menit udah off. Tapi kalau kompor induksi agak berat karena dia butuh, kalau masak Indomie ataupun masak air sepanci kapasitas 2 liter itu butuh 30 menit ya. Kalau 30 menit ya rada-rada tanda tanya membuat inverter itu ya. Kalau inverternya ringkih bisa langsung panas dan keluar jin. Kita testing lagi rice cooker dan jet pump. Rice cooker sekitar 240, jet pump 600, jadi 500. Apakah drop? Produksi dari panel hari ini mataharinya ketutup awan, cuma 150 watt di posisi jam 9. Oke, kita ngamatin lagi tentang settingan PLTS off grid 4 aki 4x120 Ah, balancernya 1. Panelnya sementara kita masih pakai 6x100 watt peak, 600 watt peak, controller 1. Yang ini masih belum disetting-setting nih. Aduh, udah seminggu mau nyeting LPO4 masih males-malesan ya. Sekarang lagi testing beban Kenika dengan beban di atas 900 watt ya. Ini bebannya jet pump dan rice cooker. Rice cooker yang kecil. Kalau normal sih mungkin 300 ya 250 sampai 300. Untuk jet pumpnya sendiri biasanya di atas 600. Alhamdulillah masih oke Kenikanya. Nah buat teman-teman yang mau hunting inverter, inverter Kenika ini lumayan banyak direkomendasikan buat para pemula bermain PLTS. Selain ini, tapi yang ini agak susah nih, Sian Kenzi ini ya. Kemudian ada yang Tafer. Nah Tafer juga kadang ada yang bagus, ada yang katanya nggak kuat ya, karena ketepu sama label gitu ya. Dia label 1000 dihantam 1000. Nah ini labelnya memang 1000, tapi 1000-nya adalah
1000 beban continuousnya, bukan 1000 beban kejut. Jadi harus diteliti juga, jangan sampai dihantem. Ini ada 1000, ini ada 2000. Nah ini nih yang suka tepuk. Kadang ada yang 2000 ini digedein, ditaruh di sini, sehingga kita nyangkanya 2000 itu adalah beban kontinu. Jadi paling aman pakai ya 50% dari labelnya saja. Terserah mau labelnya itu kontinu atau beban kejut. Buat awal-awal lebih baik seperti itu. Ini udah 9 menit, jet pumpnya nyala. Harusnya udah penuh sih, tapi ini dari pagi baru running. Kita akan tes 900 watt Kenika aman untuk di berapa menit ya. Apakah bisa di atas 15 menit masih aman. Kalau enggak di testing seperti ini, nah nanti kita nggak tahu nih kekuatan si Kenika, biar enggak tabrakan ya. Kalau kita lagi nggak di rumah tiba-tiba semua nyala, nah dari on grid cuma 30 watt. On gridnya ini minimalis, jadi nggak sampai nge-ekspor. Kita pasang panelnya sedikit aja. Sudah 12 menit lebih, beban inverter Kenika di load 900 watt 929 watt. Untuk 10 menit durasi masih oke ya, masih aman. Beban continuousnya untuk Kenika 1000 watt 24 watt 24 volt. Mudah-mudahan hari ini panasnya agak banyak, biar dapat produksi dari 600 watt peak di atas 1,5 sampai 2 kWh, biar ngecas akinya agak banyakan, karena kemarin habis disedot buat kompor induksi. Nah, untuk beban PLTS inverter seperti ini sebetulnya nggak terlalu recommended buat kompor induksi ya. Lebih baik yang ringan-ringan aja. Nah, tadi radar dari Toren udah off, kita lihat. Nah, udah turun ke 345 watt. Jadi rice cookernya di atas 300 watt ya. Udah drop, jet pumpnya udah berhenti, udah aman. Berarti untuk load di atas 900, durasinya di atas 10 sampai 12 menitan itu masih aman buat si inverter Kenika ya. Oke, sekarang 344 watt. Jet pump sudah berhenti 14 menit. Jadi untuk beban 900 watt ke atas, durasi di atas 12 menit, inverter Kenika masih aman. Sip. Dengan pengamatan di hari Sabtu ini, berarti kita agak yakin kalau Kenikanya nih buat beban jet pump dan rice cooker barengan sampai 900. Nah, ini rice cookernya yang segede gini, 0,6 liter kalau nggak salah ya, 30 menit biasanya. Oke, jadi biar inverternya awet, kita harus jadi polisi yang harus ngatur kapan beban-beban berat itu bisa dinyalakan bersamaan. Jangan sampai melebihi load maksimal. Nah, untuk kompor induksi ini biasanya 600 watt, 2 liter air di dalam satu panci seperti ini, 650
Kita lihat di wattmeter berapa dia nyedotnya. Nah, ini teman-teman yang harus diperhatikan. Jadi ini adalah jalur ke kompor induksi. Ini pompa air. Jadi biar nggak bentrok, ini harus saya cabut dulu, karena kalau dia running 600 tambah 600 nanti kayak Sian Kenzi ya, overload. Nah, ini juga pengaturan beban berat. Pastikan jangan sampai ada beban lain yang bisa melebihi rate continuous loadnya ya. Jadi benar-benar manual nih. Jadi kita mengatur-ngaturnya nih harus benar-benar teliti, jangan sampai beban continuousnya melebihi kemampuan si inverter. Ini lagi mantau mesin cuci, ternyata cuma butuh sekitar 200-300 watt hour saja. Mesin cuci tambah jet pump mungkin masih oke ya, masih di bawah 900 lah. Cuma tadi kita lihat ternyata kompor induksinya 750, gede juga. Oke, ini Kenika lagi dihantem 780. Ternyata kalau pakai Kenika 780 watt ya. Kalau pakai Sian Kenzi itu cuma 600-an. Kenapa lebih tinggi ya? Ternyata aneh juga ya, kalau pakai inverter yang 12 volt itu kompor induksinya cuma di level ya 650 lah, di bawah 700. Tapi ini pakai Kenika 24 volt, wattnya 765. Ternyata ada perbedaan ya. Ini yang dinyalakan cuma lampu ini doang nih. 11 volt 11 watt. Jadi Kenikanya dibebani dengan kompor induksi 750. Biasanya kalau masak air sekitar setengah jam. Kita lihat kesedot berapa. ...113 watt dari panel posisi mendung. Produksinya 1 kWh. Agak kurang oke ya. Biasanya kalau panas bisa dapat 2 kWh. Nah, ini voltnya tadi 39, sekarang jadi 30. Tapi arusnya jadi 3,8. Hari ini sudah 2 kali pakai kompor induksi, tapi yang pertamanya pakai arus PLN. Nah, sekarang buat nyedot karena tadi udah 28 volt, kita pakai off grid dulu. Nah, jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya Kenika 1000 watt bisa dihantam sampai berapa watt? 750 sampai 800 masih aman, tapi nggak recommended untuk jangka waktu yang lama gitu ya. Terus menerus panjang hari ya pasti bakal bikin inverternya agak kurang awet gitu ya. Kalau mau awet sebaiknya di bawah 600-500 saja. Kalau untuk jet pump 650 itu juga paling dia 10 menit udah off. Tapi kalau kompor induksi agak berat karena dia butuh, kalau masak Indomie ataupun masak air sepanci kapasitas 2 liter itu butuh 30 menit ya. Kalau 30 menit ya rada-rada tanda tanya membuat inverter itu ya. Kalau inverternya ringkih bisa langsung panas dan keluar jin.
Nah, jadi meskipun di kompor induksi itu tulisannya 650, real daya yang disedot dari listrik itu bisa lebih. Ini cuma label display saja. Untuk realnya ternyata bisa sampai 750 watt.